Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran 133, 134. Ini subhanallah ayat-ayat Al-Quran yang saya pribadi sangat suka saya ulang-ulangin gitu. Sering saya baca. Karena ini janji-janji Allah yang luar biasa gitu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu. Kalau kau punya dosa, taubat segera. Dan setelah itu sibukkan diri dengan amal saleh. Kejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apapun orang mau katakan, tidak usah peduli. Saya mau mati sendirian, saya akan masuk, dihisap sendirian, dan saya akan masuk ke surga atau ke neraka sendirian. Pikirkan itu. Terus terpengaruh dengan perkataan orang. Kita punya batas waktu ajal. Orang mau bicara apa terserah, selama kita benar jalani. Allah bilang, dan kejar surga setelah itu, luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang patuh. Siapa mereka ya Allah? Kami mau menjadi orang-orang ini yang sibuk bertaubat, sibuk juga mengejar surga, yaitu Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Sekali lagi, sedekah, infak. Ini luar biasa ini resepnya. Sembuhnya penyakit, selesainya permasalahan, loyalnya hubungan suami istri, persahabatan, semua ada di sini. Di masalah loyal, memberikan orang, infak. Baik di waktu lapang, lagi banyak rezekinya, atau waktu sempit. Ibnu Umar bersedekah sehari walaupun hanya dengan sebutir bawang. Uwais Al-Qarni rahimahullah miskin. Selalu mengambil sampah-sampah bekas makanan orang. Tapi kalau sudah dibersihkan sama dia, dipanaskan, dibagi lagi, kasih lagi orang miskin yang lain. Dia tidak tunggu kaya untuk bersedekah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, lagi bisa melampiaskan tapi dia kontrol. Dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Berat benar Ustaz, orang buat salah kita maafkan. Benar, emang berat. Disitulah ujiannya. Tapi seberat apakah itu? Seberat antum memikul gunung? Seberat antum menahan lapar? Enggak kok. Orang kita tinggal maafin, sudah kita nggak ada dia, anggap nggak pernah terjadi, selesai. Apanya yang susah? Syaitan yang membesar-besarkan itu. Bahkan bukan cuma syaitan. Memang dasarnya sebagian orang subhanallah dia mengikuti kecenderungan hawa nafsu yang haramnya. Sebenarnya iblis teman-teman sama grupnya ini, ya, itu lemah sekali. Karena Allah bilang inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Kalau kita mau tanya, rentet ya, yang goda kita siapa? Syaitan. Siapa yang pimpin syaitan? Iblis. Baik. Waktu Allah ciptakan Adam, lalu Allah suruh sujud semuanya, iblis nggak sujud. Saya mau tanya, siapa yang goda iblis? Hah? Ada sini yang hadir goda? Siapa yang goda iblis? Dirinya sendiri. Dia punya hawa nafsu yang bergejolak. Dia nggak bisa kontrol itu, dia cenderung dengan jiwanya yang negatif, maka akhirnya jatuh tersesat. Allah suruh sujud dia nggak mau. Dan setelah itu bukannya minta maaf. Ya Allah maafin, saya nggak bisa. Enggak. Dengan sombongnya, saya lebih baik daripada dia. Saya dari api, dia dari tanah. Makin Allah usir. Gitu kan? Kalau teman-teman mau lebih dalam masalah ini, waktu orang-orang Quraisy berusaha untuk berkumpul, mencari jalan untuk membunuh Nabi SAW, untuk menyelesaikan urusan dengan Nabi SAW gitu. Kumpul semua. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Nabi ceritakan, berkumpul bersama mereka seorang kakek tua dari Najd. Najd itu wilayah di ujung Jazirah Arab, di utara Jazirah Arab, antara Irak sama Saudi sekarang. Maka datang seorang kakek dari Najd dan ketahui itu adalah iblis yang menjelma jadi manusia. Ikut dalam majelisnya Quraisy. Ingin ngatur tipu daya. Apa ini? Apakan? Setiap kali ada orang Quraisy menyampaikan sesuatu, lakukan ini, lakukan itu. Maka yang terjadi, oleh iblis ditepis. Oh nggak bisa, itu nggak bagus, itu gini. Sampai Abu Jahal bicara. Abu Jahal Fir'aunnya umat ini. Yang meninggal dalam keadaan kafir. Apa dia bilang? Lebih baik kita ambil dari setiap suku, anak-anak muda yang kuat-kuat, yang ahli main pedang, gitu kan, punya kedudukan di sukunya, kemudian kita ambil sekian puluh orang, bersamaan mereka menghantamkan pedangnya ke Muhammad, sehingga pada saat Muhammad meninggal, darahnya
menyebar di semua suku. Jadi sukunya Muhammad gak bisa balas. Ini pemikirannya Abu Jahal, gak ada di benaknya iblis. Ya, apa kata iblis waktu itu? Kata Nabi SAW, iblis mengatakan apa? Ini baru pendapat. Jadi jangan pernah membahasakan, oh syaitan itu besar, syaitan begini dan begitu. Kalau seperti yang antum bayangkan, bisa gak gara-gara antum duduk di sini belajar? Bisa kita sholat, bisa kita menikah, bisa kita sedekah, bisa baca Quran, tidak bisa. Pasti kita semua diikat akhirnya sama syaitan. Gak bisa buat apa-apa. Tapi syaitan lemah. Masalah paling besar diri antum sendiri. Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih potensi berbuat jahat, Allah kasih potensi berbuat baik. Nah, tapi potensi berbuat jahat harus kita redam. Allah suruh kita meredamnya. Seperti itulah ya. Syaitan hanya menunggangi potensi itu. Maka kita harus hati-hati teman-teman sekalian. Nah, di antara yang memang kita harus kontrol adalah mengontrol emosi. Itu semua masalah jiwa. Tidak ada pokoknya sama syaitan. Syaitan tunggangin saja itu. Allah bilang mereka adalah orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Juga Allah berfirman di dalam surah Al-Imran 148, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Allah yuhibbul muhsinin. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Siapa orang beriman? Orang beriman itu di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Kita di sini bisa makan, bisa minum, bisa bekerja. Silakan kejar prestasi terbaikmu di dunia. Titel tertinggi, harta terbanyak, pasangan yang sempurna, anak-anak yang banyak. Selama halal silakan. Islam gak pernah menahan itu. Dan di akhirat juga mendapatkan yang terbaik. Itu orang beriman. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Juga dalam Al-Maidah ayat 13 penulis mengangkat dalil selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'fu anhu wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka hai Muhammad dan biarkan saja mereka. Kalau kau sudah nasihatin tuh orang kafir, sudah nasihatin tuh orang munafik, dia enggak mau dengar, biarkan saja. Dan Allah menyukai orang yang berbuat baik. Artinya biarkan dia menilai dirinya sendiri buruk, kau jangan ternilai buruk. Saya pernah bahasakan itu, jangan pernah balas keburukan dengan keburukan. Jangan balas misalnya bohong dengan bohong, gibah dengan gibah, fitnah dengan fitnah, tidak usah. Biarkan mereka buruk, kita tidak usah buruk. Waktu Nabi SAW berusaha atau disakiti oleh orang-orang munafik, banyak sahabat yang bilang, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya, izinkan saya menebas lehernya. Waktu Umar bin Khattab mengatakan, Khalid bin Walid pernah mengatakan, dan beberapa sahabat pernah mengatakan. Kata Nabi SAW, jangan. Nanti orang-orang bilang Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Apa maknanya? Mereka berbuat buruk akan kebongkar kok sendiri kedoknya. Jangan kita dinilai buruk. Tidak usah buat kesempatan orang menilai kita buruk. Itu maknanya. Juga surah Al-Maidah ayat 93 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqau. Idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh karena memakan makanan dalam kurung khamar dan sebagainya sebelum diharamkan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka juga tetap bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Ini maknanya kalau orang bertanya masa lalunya. Saya masa lalu dulu dia pernah khamar, berzina, membunuh, segala macam. Sekarang taubat. Allah maafin enggak? Allah jawab dalam ayat ini. Allah jawab dalam ayat ini. Bahwasanya mereka tidak ada masalah dengan masa lalunya. Pernah makan, minum khamar, pernah makan babi, pernah. Masa lalu. Allah mau lihat sekarang ke depan. Yang penting dia baik sekarang, beriman. Maka itu adalah sebuah tolok ukur. Gitu.